Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini tanggal 9 September kita mulai ujian kompe pendidikan profesi guru. Yang pertama, ini akan tampil Ibu Hikmah. Ya, Ibu Hikmah. Ya, Bu. Nanti sudah siap Bu Insya Hikmah? Allah siap, Bu. Oke, kita mulai dari Ibu Hikmah. Silakan Ibu Hikmah baca Al-Qur'annya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. Oke, terima kasih Bu Hikmah. Silakan tulis ayat atau surah. Nanti tolong lihatkan ke saya. Siap, Bu. Bu. Oke, lanjut. Kita mulai pertanyaan ke satu ya. Ya, Bu. Siap. Siap, Bu. Oke, Bu Hikmah. Bagaimana Anda mengintegrasikan perkembangan terbaru dalam bidang ilmu yang Anda ajarkan ke dalam materi pembelajaran? Silakan Bu Hikmah. Menurut saya untuk mengintegrasikan perkembangan terbaru dalam bidang ilmu ke dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam, di SD saya melakukan langkah-langkah yang dapat diambil, di antaranya yang pertama, kontekstualisasi ajaran Islam. Saya di sini akan menghubungkan ajaran Islam dengan perkembangan terkini, seperti isu lingkungan, teknologi, dan sosial. Misalnya dalam pembelajaran tentang etika, Bu, dapat dikaitkan dengan tanggung jawab penggunaan media sosial menurut ajaran Islam. Yang kedua, dengan menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Di sini saya memanfaatkan teknologi untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dan efektif. Yang ketiga, dengan melakukan pendekatan konstekstual. Dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah atau proyek untuk membantu siswa menerapkan ajaran Islam dalam konteks kehidupan modern. Contohnya, proyek tentang menjaga keberagaman implementasi dalam ajaran Islam. Di sini siswa diharapkan tidak membeda-bedakan baik itu suku, ras, warna kulit, ataupun bahasa. Terima kasih, mungkin itu Bu.
Oke, baik. Selanjutnya, metode apa yang Anda gunakan untuk mengevaluasi efektivitas strategi pembelajaran yang Anda terapkan di kelas? Baik, terima kasih. Untuk saya menggunakan metode untuk mengevaluasi efektivitas strategi pembelajaran di kelas, salah satunya dengan menggunakan metode penilaian formatif, Bu. Saya melakukan penilaian berkelanjutan selama proses pembelajaran, seperti contohnya tes singkat, lembar kerja, atau tanya jawab lisan untuk memantau pemahaman siswa terhadap materi. Hal ini membantu saya menilai apakah strategi pembelajaran yang diterapkan efektif atau perlu disesuaikan kembali dengan kondisi siswa, Bu. Terus yang kedua, dengan melakukan penilaian sumatif. Saya melakukannya di akhir suatu periode pembelajaran atau bisa jadi di akhir materi atau semester untuk menilai, Bu, sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran di bukan observasi kelas. Saya mengamati partisipasi dan keterlibatan siswa selama pembelajaran. Jika siswa aktif bertanya, berpartisipasi dalam diskusi, mampu menyelesaikan tugas dengan baik, ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan itu sudah efektif dan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Untuk selanjutnya, Bu, refleksi siswa. Saya di sini meminta siswa untuk mengisi lembar refleksi atau memberikan umpan balik mengenai pembelajaran yang mereka alami. Ini membantu saya, Bu, untuk memahami bagaimana merasakan metode yang diterapkan dan apakah materi yang disampaikan dengan cara yang mereka pahami. Terus selanjutnya, Bu, saya melakukan analisis hasil belajar. Saya membandingkan hasil penilaian sebelum dan sesudah penerapan strategi pembelajaran, baik itu pretest maupun post-test, untuk melihat peningkatan pemahaman dan keterampilan siswa. Terus saya juga, Bu, melakukan diskusi dengan rekan guru, Bu. Saya berdiskusi dengan sesama guru atau supervisor untuk mendapatkan pandangan tentang pelaksanaan strategi di kelas dan memperoleh saran perbaikan. Terus selanjutnya melakukan penilaian proyek atau tugas akhir. Jika menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, saya menilai hasil proyek atau tugas yang telah diselesaikan siswa, keberhasilan siswa dalam menerapkan konsep yang dipelajari menunjukkan efektivitas strategi tersebut. Dengan metode-metode ini, Bu, saya dapat melakukan evaluasi yang komprehensif dan menyesuaikan strategi pembelajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Mungkin itu, Bu, yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya untuk Bu Hikmah, silakan menjawab soal dari dosen. Yang pertama, bagaimana Anda mengidentifikasi dan mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran? Silakan Bu Hikmah. Baik, terima kasih, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak dosen. Yang pertama, untuk mengidentifikasi dan mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa dalam perencanaan, langkah sederhana yang akan saya lakukan, yang pertama, amati cara belajar siswa. Di sini, memperhatikan apakah siswa lebih suka belajar dengan melihat, mendengar, atau melakukan sesuatu secara langsung, yang sering disebut visual, auditori, atau kinestetik. Yang kedua yang akan saya lakukan, menggunakan berbagai metode dalam pembelajaran. Menggunakan kombinasi gambar, video, ceramah, diskusi, serta aktivitas praktik agar semua gaya belajar terakomodasi. Terus selanjutnya yang ketiga, saya akan melakukan menyesuaikan tugas. Di sini memberikan pilihan tugas yang berbeda, seperti membuat presentasi, menulis laporan,
proyek kreatif, agar siswa bisa memilih cara belajar yang paling nyaman. Selanjutnya, tanya langsung kepada siswa. Sebagai guru, kita harus menanyakan kepada siswa cara belajar yang mereka sukai, agar lebih mudah menyesuaikan metode pembelajaran. Selanjutnya, memberikan umpan balik. Harus selalu mengevaluasi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa berdasarkan hasil belajar dan respon mereka. Dengan langkah-langkah ini, berbagai gaya belajar siswa bisa terakomodasi dan membuat pembelajaran lebih efektif dan lebih efisien sesuai dengan tujuan pemerintah. Terima kasih. Mungkin itu jawaban saya. Oke, terima kasih Bu Hikmah. Pertanyaan yang selanjutnya, jelaskan strategi yang Anda gunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung keberagaman di kelas. Silakan Bu Hikmah. Baik, terima kasih. Serta strategi sederhana yang akan saya ciptakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Yang pertama, saya akan lakukan yaitu dengan cara menghargai perbedaan. Mengajarkan kepada siswa untuk menghargai perbedaan latar belakang, budaya, kemampuan setiap individu melalui diskusi dan aktivitas yang memperkenalkan keberagaman. Contohnya di dalam surat Al-Hujurat di materi pendidikan agama Islam kelas 4 tentang keragaman. Di sini siswa diminta untuk mentolerir atau memahami keberagaman yang ada di seluruh dunia ini. Yang kedua, menggunakan materi yang beragam. Sertakan materi pembelajaran yang mencerminkan berbagai budaya, bahasa, dan pengalaman hidup agar semua siswa merasa terwakili dan tidak ada kesenjangan. Yang ketiga, memberikan kesempatan yang sama. Pastikan setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, baik melalui diskusi, tugas kelompok, atau proyek individu. Tidak ada perbedaan, tidak ada kesenjangan. Yang keempat, menyesuaikan metode pembelajaran. Dengan menggunakan berbagai metode mengajar untuk mengakomodasi kebutuhan siswa dengan gaya belajar, kemampuan, dan latar belakang yang berbeda. Karena setiap peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Selanjutnya, menciptakan lingkungan belajar yang aman. Hal ini dapat mendorong rasa saling menghormati, serta kita harus membuat ruang kelas sebagai tempat yang aman bagi semua siswa untuk berbicara dan berpendapat tanpa rasa takut. Karena semua siswa memiliki hak yang sama, tidak ada pembeda di antara mereka. Dengan strategi ini, lingkungan belajar menjadi inklusif, nyaman, dan mendukung keberagaman di kelas. Terima kasih. Itu jawaban dari saya, Bu. Oke, terima kasih Bu Hikmah. Baiklah, Bu Hikmah, silahkan menyampaikan presentasinya mengenai modul ajar. Silakan Bu Hikmah. Bapak Ibu nampak apa yang modul kami? Oke, terlihat. Oke. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan modul yang telah saya buat. Di sini saya mengambil fase B dengan tema Mari mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Capaian pembelajarannya pada elemen Al-Quran hadis, peserta didik mampu membaca surah pendek atau ayat Al-Quran dan menjelaskan pesan pokok dengan baik. Di sini profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, tasamuh atau toleransi.
Untuk sarana dan prasarananya, saya menggunakan video membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13, LCD proyektor, laptop, Al-Quran terjemah. Untuk model pembelajarannya, saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Di mana tujuan pembelajaran di sini, siswa dapat memahami dan menjelaskan makna serta implementasi dari surat Al-Hujurat ayat 13 dalam kehidupan sehari-hari. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yang pertama, peserta didik mampu membaca surat Al-Hujurat ayat 13 dengan bacaan tartil. Yang kedua, peserta didik mampu menulis bacaan surat Al-Hujurat ayat ke-13 dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan makna ayat dengan bahasa sendiri. Yang keempat, peserta didik mampu memberikan contoh konkret penerapan ajaran ayat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, peserta didik mampu mengaitkan ajaran ayat dengan nilai-nilai sosial, moral, dan persatuan dalam kehidupan nyata. Di dalam kegiatan pembelajaran, langkah-langkah persiapannya, guru menyiapkan beberapa kebutuhan seperti yang pertama, membuat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pemahaman makna surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua, membuat beberapa potongan ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga, menyiapkan video Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang keempat, lembar LKPD. Untuk kegiatan pembelajaran, di sini kegiatan pembukaan, yang pertama guru menyapa dengan salam, dilanjutkan dengan mengecek kehadiran siswa dan berdoa yang dipimpin oleh salah satu peserta didik. Yang kedua, guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu nasional. Yang ketiga, guru menyemangati peserta didik dengan yel-yel, sholawat, tepu, atau kebiasaan lain yang dilanjutkan dengan ice breaking. Yang keempat, sebelum pembelajaran dimulai, guru mengulang pelajaran sebelumnya dengan memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Yang kelima, guru menanyakan kepada peserta didik dengan pertanyaan pemantik. Yang keenam, peserta didik menyimak penjelasan guru tentang apa yang dilakukan selama proses pembelajaran dan apa tujuan dari kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan inti, orientasi terhadap masalah, sintak pertama. Yang pertama, guru memulai dengan menayangkan video Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua, setelah menonton video, guru mengajukan sebuah masalah atau pertanyaan yang berkaitan dengan nilai-nilai dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Untuk sintak yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok diberikan tugas untuk mengidentifikasi masalah yang muncul dari video, serta menghubungkannya dengan ayat yang telah dipelajari. Sintak yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dengan kelompok. Siswa membaca surah Al-Hujurat ayat ke-13 dengan didampingi oleh guru, kemudian latihan membaca ayat tersebut secara berulang-ulang untuk memastikan penguasaan dalam membaca. Siswa dalam kelompok mendiskusikan dan mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam surat Al-Hujurat. Guru memberikan bimbingan kepada setiap kelompok dalam melakukan diskusi dan pencarian solusi. Untuk sintak keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setiap kelompok menyusun laporan dan solusi terhadap masalah yang diidentifikasi. Kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan solusi mereka di depan kelas. Untuk sintak kelima, analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Diskusi kelas dilakukan untuk menganalisis berbagai solusi yang telah dipresentasikan. Guru mengarahkan siswa untuk menilai keberhasilan solusi yang diusulkan. Penilaian dan refleksi. Siswa mengerjakan lembar LKPD.
guru memberikan umpan balik dan penilaian terhadap pemahaman siswa. Untuk kegiatan penutup atau penyimpulan, guru dan peserta didik menyimpulkan tentang Surat Al-Hujurat ayat ke-13 dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menggandengkan pekerjaan rumah menggunakan Google Form yang sudah tertera pada tugas peserta didik. Yang ketiga, menggandengkan materi yang harus dipelajari pada pertemuan berikutnya. Yang keempat, guru merefleksikan dengan peserta didik. Yang kelima, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan melantunkan sholawat yang dilanjutkan dengan doa dan pengucapan salam. Baik. Terima kasih. Mungkin itu persentase dari modul yang saya buat. Oke, baik. Terima kasih Bu Hikmah.